Kasih tahu ya apa? Kasih tahu ya. Kasih tahu. Tidur kayak yang ala aja. Dalam Ada? yang tidak boleh dan tidak sedikit. Mama baik, aku tahu. Iya, begitu ya. Bukan ada gimana caranya? Gimana pengaruh dalam kehidupan? Nah, ya. Kita tanya. Ya. Ikut aja. Sabar dulu. Kami sebelum buat dia. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di mana Pak? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai materi iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi mari kita dengarkan secara bersama-sama ya. Kita lanjut. Ini dia judulnya seminar. Yang pertama, Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti percaya. Katakan iman yang menjadi kata kerja amanah. Yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, iman adalah jika engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Hadis riwayat Muslim. yang kedua yaitu hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya dalam surah An-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut, keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya dan tidak pula meminta hajat selain kepadanya. Bentuk keimanan. 1. Iman kepada Allah. Seseorang dikatakan beriman apabila mengimani 4 hal, yakni yang pertama mengimani adanya Allah, kedua mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Ketiga mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang keempat dan terakhir mengimani semua asma dan juga sifat Allah, Asmaul Husna, yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan juga nabinya tetapkan untuk Allah. Yang kedua ada iman kepada para malaikat Allah. Yang pertama mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala beserta tugas dan amalan yang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Yang kedua, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Yang ketiga, orang Islam wajib mengimani 10 malaikat, yaitu yang pertama ada malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat Israil, kelima malaikat Munkar, keenam malaikat Nakir, ketujuh malaikat Raqib, kedelapan malaikat Atid, kesembilan malaikat Malik, dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat Allah. Kedua dan yang terakhir mengimani
mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT termasuk 4, yakni pertama kitab suci Taurat, kedua kitab suci Zabur, ketiga kitab suci Injil, dan terakhir kitab suci Al-Quran. Yang keempat ada iman kepada para rasul Allah, mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya menyembahkan para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu yang diberikan kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah, serta juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan tidak kita ketahui namanya. Kelima, iman kepada hari akhir. Mengimani semua yang terjadi dalam barzakh atau di antara dunia dan akhirat, beberapa fitnah kabur atau nikmat kubur atau siksa kubur, mengimani tanda-tanda hari kiamat, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar sehingga berakhir di surga ataupun neraka. Dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Maaf ya. Mengimani qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang penting dalam Islam. Karena hal ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi, baik yang baik maupun yang buruk. Hadis yang menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar adalah hadis Umar bin Khattab. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang iman dan beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar baik maupun yang buruk. Hal-hal yang merusak imanan, yang pertama riya atau pamer. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, seperti orang menafkahkan hartanya karena riya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 246. Kedua, takabur, sombong. Sifat takabur wajib dijauhi setiap umat muslim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukaku dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di mana bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Sesederhanakanlah kamu dalam berjalan dan mengenalkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai. Quran Surah kedelai. Quran Surah Luqman surat ayat 18 sampai 19. Yang ketiga ada nifaq atau orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-8. Yang keempat ada yang namanya fasik. Fasik adalah orang yang sebenarnya mengetahui perintah dan larangan Allah, tetapi dengan sengaja ia tidak mematuhinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-19. Sifat dan karakteristik orang beriman merupakan cerminan dari keimanan mereka kepada Allah. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang menjadikan mereka pribadi yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu pertama, punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, khusyuk saat menjalankan sholat. Ketiga, menjauhi diri dari kegiatan sia-sia. Keempat, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Kelima, menunaikan zakat. Keenam, meneladani Rasul. Ketujuh, tawakal. Kedelapan, sabar.
yang punya akhlak yang baik, dan yang terakhir selalu bersyukur. Sifat-sifat iman. Sifat-sifat iman terdiri dari 5. Yang pertama yaitu keyakinan yang kuat dan mendalam. Yang kedua ketaatan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga kesabaran, keteguhan dalam menghadapi cobaan. Yang keempat keheningan dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Ke terakhir yaitu kepercayaan terhadap kekuasaan dan keesaan Allah. Pengaruh iman dalam kehidupan. Allah memerintahkan hamba memohon perlindungan kepadanya ketika dia mencari kebaikan, agar setan tidak menghalangi halangan dari kebaikan itu, dan ketika digoda oleh keburukan dia dapat disingkirkan darinya. Pengaruh iman terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut beberapa manfaat dan pengaruh iman terhadap manusia, yakni pertama, iman menanamkan kepercayaan kepada kekuasaan benda, dan iman menanam semangat berani menghadapi maut. Iman ketiga, iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayat dan thayyibah. Keempat, iman melahirkan sikap ikhlas. Kelima, iman memberi keberuntungan. Keenam, iman iman mencegah penyakit. Ketujuh, iman menentukan arah hidup. Dan terakhir, iman memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh iman dalam kehidupan manusia. Salah satu pengaruh iman adalah menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Karena ketika di dalam hatinya memiliki benteng dan fondasi yang kuat, maka tidak ada satupun yang dapat menyingkirkannya, baik itu godaan setan ataupun pengaruh hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, tidak berzina orang yang beriman itu, tidak mencuri orang yang beriman itu, dan tidak minum minuman keras bagi orang yang minum sedang dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, keimanan manusia telah Allah tuliskan dalam Al-Quran dan telah disebutkan pula As-Sunnah. Tingkat keimanan seseorang berbeda-beda, namun tidak menutupi kemungkinan bahwa keimanan seseorang dapat berubah menjadi lebih baik melalui beberapa tingkat, mulai dari dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Namun karena keimanan seseorang dari hati, terkadang rasa iman dapat naik ataupun turun tergantung individu masing-masing dalam menyikapinya. Kita dapat beristiqomah, insya Allah keimanan kita dapat selalu terjaga. Baik, sekian materi dari kelompok kami yang sudah kami sampaikan. Apabila teman-teman merasa ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Lanjut aja tuh. Lanjut aja. Iya, pertanyaan. Benar. Ya, kepada Bunga dipersilakan. Apa tuh? Apa saja contoh pengaruh iman dalam kehidupan yang materi ketahui? Apa saja contoh pengaruh iman dalam kehidupan yang materi ketahui? Terima kasih. Lanjut. Saya secara materi ini bertanya, bagaimana peran iman dalam menciptakan perdamaian? Adakah lagi yang ingin bertanya? Silakan nih. Saya ingin bertanya, apa peran iman dalam menghadapi cobaan hidup? Berat ya? Apa tuh? Apa berat? Emang udah tidak? Iya, makanya. Lanjut lagi mamanya. Baik, perkenalkan nama saya Andika Fitrio. Mengapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada rasul? Mengapa? Iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman
Jangan tanya kami berdua. Iya, dapat. Dapat. Kami mudah-mudahan ya kan. Potong aja nih. Ya, itu. Baca aja. Langsung aja. Mencari kan? Tulisannya mana? Di sini saja. Oi, nanti kan. Kalau saya, saya tahu saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azam. Apa hakikat iman? Jawabannya adalah keyakinan dan pembenaran yang diwujudkan dalam tindakan dan perkataan serta tertanam dalam hati. Apakah dengan saudara Azam cukup? Oke. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Yang itu apa soalnya? Apa saja contoh pengaruh iman dalam kehidupan yang kami ketahui? Yang pertama yaitu meningkatkan moral dan akhlak. Yang kedua menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga meningkatkan motivasi dan juga semangat. Dan yang keempat membentuk pribadi yang tangguh. Kelima menjalin hubungan harmonis dengan sesama. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup. Terus semua presentasi apa? Apakah semua sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Lanjut. Awas ini. Ini. Mana juga? Nih. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Angga, yaitu mengapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada Rasul? Jawabannya yaitu karena penyebutan iman kepada malaikat didahulukan atas penyebutan iman kepada kitab dan para nabi, sebab mereka lah yang datang kepada para nabi membawa kitab. Apakah saudara Angga sudah cukup dengan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya punya pertanyaan dari Setia. Pertanyaan adalah bagaimana peran iman dalam menciptakan perdamaian? Iman mengajarkan kasih sayang, saling menghormati dan tidak menyakiti orang lain. Orang yang beriman cenderung lebih memahami dunia perdamaian dan toleransi, sehingga berkontribusi pada terciptanya harmoni keluarga, masyarakat, dan dunia. Apakah dari Setia sudah cukup? Cukup, terima kasih. Oke. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana pengaruh iman dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang tanya Dila. Baik, saya akan menjawabnya ya. Iman memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beriman cenderung berperilaku jujur, adil, dan penuh kasih sayang karena keyakinannya pada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama. Iman mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan tercela seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain. Apakah Dila sudah cukup dengan jawabannya? Cukup. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan terakhir. Baiklah, saya punya pertanyaan terakhir dari FB. Pertanyaannya adalah apa peran iman dalam menghadapi cobaan hidup? Iman berperan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Tuhan dan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Keyakinan ini membantu seseorang untuk tetap sabar, tawakal, dan terus berusaha dalam menghadapi kesulitan tanpa kehilangan harapan. Iman juga memberikan motivasi untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kehilangan. Apakah sudah cukup? Baiklah. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mau berkontribusi untuk bertanya dan juga sudah mau mendengarkan. Semoga
kalau misalnya di PPT ada perkataan yang pengantikan yang kurang jelas atau perkataan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi